Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Akan mempresentasikan mengenai dan kami saya dari kelompok 10 AR3 dengan nomor NIM 21210529 dan selanjutnya saya Muhammad Julian Rizky, nomor NIM 21210302. Perkenalkan, nama saya Salma Wahyuni Yusuf dari kelas AR3 NIM 21210397. Silahkan Mas Alan. Perkenalkan, nama saya Alan Dharma Saputra dari AR3 nomor NIM 212-10702. Perkenalkan, saya Gita Ngestu, kelas AR3 21210539. Perkenalkan, nama saya Berta Devan Ariansyah dari kelas AR3 NIM 21210307. Silakan Mas Ardi. Ya, berikutnya saya Ardi Satria Yuda dengan nomor NIM 21210714. selanjutnya kami akan mengulas mengenai sejarah komputerisasi, yaitu di mana sejarah komputer dari generasi ke generasi. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan membantu aktivitas dari manusia sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sampai sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai, sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Next. Sejarah komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956, yaitu perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali, digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan mesin language level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Next. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama yaitu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data.
Kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8, kinerjanya lambat. Next. Sejarah komputer generasi kedua, mulai dari tahun 1956 sampai 1963, yaitu diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Next. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Keenam, kinerjanya lebih cepat. Ketujuh, daya listrik lebih kecil. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh... Oke, di sini saya akan menjelaskan di slide nomor 8 sejarah komputer generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit (SIC) atau IC, kepingan kecil atau yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Oke, next. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Oke, next. Komputer generasi keempat, mikroprosesor di tahun 1971. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Oke, lanjut. Slide 11. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang kedua, dipasarkan pada sektor perorangan.
Yang ketiga, praktis, mudah dibawa kemana saja. Oke, lanjut. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau yang disebut Artificial Intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Oke, next. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, memiliki fitur yang komplit. Yang kedua, semakin cepat dalam pemrosesannya. Oke, dilanjut dengan Mas Alan. Silakan Mas Alan. Pengertian. Aplikasi adalah aplikasi program yang dibuat oleh pemakai yang ditunjuk untuk melakukan suatu tugas khusus. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Desain bisa digunakan sebagai seni terapan, arsitektur, dan bentuk kreatif lainnya sebagai kata kerja. Desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Makna keseluruhan aplikasi komputer desain ICT. Kumpulan perintah komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas. Desain sesuai dengan kebutuhan pengguna sebagai media penyampaian komunikasi secara digital. Lalu, apa saja jenis aplikasi komputer desain ICT? Untuk yang pertama, aplikasi komputer desain perkantoran. Kedua, aplikasi komputer desain pendidikan. 3, aplikasi komputer desain basis data. 4, aplikasi komputer desain berbasis web. 5, aplikasi komputer desain jaringan. 6, aplikasi komputer desain grafis dan multimedia. Oke, slide selanjutnya bisa diteruskan Mas Aji ya. Oke, Mas. Selanjutnya, aplikasi komputer desain perkantoran terdiri dari 4, pengelolaan kata, pengolah kata statistik, layout buku atau majalah, penjadwalan proyek example atau Microsoft Office and Visio. Next, Mas. Aplikasi komputer desain dan pendidikan. Komputer manager instruksi atau CMI adalah strategi pembelajaran di mana komputer ini digunakan untuk memberikan tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian kinerja peserta didik. Computer Manager Instruction membantu instruktur dalam manajer pembelajaran tanpa benar-benar dalam literatur adalah individual, tujuan perilaku, dan teknologi pendidikan. Aplikasi komputer desain basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaan. Mulai pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai pengumpulan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Mas Adi, silakan. Oke, baik. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya adalah aplikasi komputer desain web. Aplikasi komputer desain web atau user interface website design, UI, user interface adalah bagian visual dari website aplikasi software atau hardware yang menentukan bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. User interface design sendiri
menggabungkan konsep desain visual, interaksi, dan infrastruktur informasi menjadi satu dengan tujuan meningkatkan kemudahan penggunaan sebuah produk. Contohnya seperti HTML, Bootstrap, dan Figma atau Pensil. Lanjut, Mas. Yang selanjutnya adalah aplikasi komputer desain jaringan. Aplikasi jaringan komputer atau jaringan adalah koordinasi komunikasi dalam suatu sistem tertentu di antara sentral atau pusat server dan beberapa anggotanya atau klien. Topologi jaringan adalah pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. Selanjutnya, aplikasi komputer desain, grafis, dan multimedia. Desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti lipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Contoh, pemutar file audio dan video, Winamp Windows Media Player, DVX FLV Player, pembuat file audio, musik, Match, Audio Catalyst, Audacity, pembuatan animasi, Adobe Premiere, Macromedia Flash, terus pengeditan video, Camtasia, KineMaster. Selanjutnya, 4 software desain grafis terbaik untuk pemula. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunaan agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva saat tersedia dalam beberapa versi web, iPhone, dan Android. Selanjutnya, 4 software desain grafis terbaik untuk pemula, yakni Pixlr Editor, foto canggih yang dirancang untuk pengeditan gambar yang lebih detail dan pembuatan konten serupa, diperkenalkan untuk mengubah gambar sederhana menjadi mahakarya dengan kemampuan pengeditan all tingkat berikut penggantian font-nya. Selanjutnya, 4 software desain user interface website adalah Fiamma adalah tool desain berupa website yang terhubung dengan cloud sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun melalui internet. Tool ini berbasis vektor sehingga akan lebih cocok untuk desain UI website atau mobile dan aset ilustrasi. Tetapi Figma juga bisa digunakan untuk mengedit foto, namun hanya dengan pengaturan dasar saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok 10 dari kelas AR3. Kalau ada salah kata atau salah edit, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tambah lonceng. Tombol lonceng ada di bawah.